Senin 8 Agustus 2022 sekitar pukul 10 pagi terjadi kecelakaan motor di Jalan Raya Lumajang atau Jalan Kiai Hasan Genggong, tepat di depan SDN Sukaharjo 3. Sepeda motor yang dikendarai Kasyama, guru pendidikan jasmani SDN Sukoharjo 3, bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai Kusman 62 tahun, seorang purnawirawan TNI. Setelah kejadian ini, Kusman meninggal dunia. Kasus ini ternyata berbuntut panjang karena kedua pihak saling melapor ke Polresta. Dalam kecelakaan tersebut, Kanit Laka Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aibda Anton Damai, memberi penjelasan bahwa berdasarkan data yang ia dapat dari saksi warga sekitar TKP, saat itu Kasyama dengan motor PCX hendak menyeberang ke sisi barat jalan, di mana Kasyama mengambil arus jalan ke utara. Lalu dari arah selatan muncul Kusman yang juga mengendarai motor. Kedua motor PCX itu bersenggolan dan sama roboh. Setelah itu Kasyama disebutkan sempat menendang Kusman hingga terjatuh ke tanah. Setelah ditendang, Kusman kejang-kejang hingga tak sadarkan diri. Kusman meninggal dunia saat dilarikan ke Puskesmas Jati. Jenazahnya kemudian dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Untuk mengetahui penyebab kematian Kusman, Polresta Probolinggo bersama pihak terkait akan melakukan autopsi. Sedangkan pihak keluarga Kusman ingin melanjutkan kasus ini hingga ditemukan titik terang penyebab kematian Kusman. Hal itu dinyatakan Ahmad Zulfikar Alfianto, keponakan Kusman. Menurutnya pihaknya tidak terima apabila kasus ini hanya berhenti secara kekeluargaan. Sementara itu pihak Kasyama membantah tudingan menendang dan dijadikan terduga penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Kusman. Melalui pengacara Mulyono, Kasyama kemudian melaporkan Kanit Laka dan Kasat Lantas ke Polres Probolinggo Kota. Saat ditemui Tada Today TV pada Rabu 10 Agustus 2022, Mulyono menyatakan bahwa polisi salah mengambil tindakan. Seharusnya, kata Mulyono, yang diungkap oleh polisi adalah insiden kecelakaannya, bukan langsung menduga penyebab kematian. Berdasar keterangan Kasyama kepada Mulyono, Kasyama tidak menendang dengan keras sehingga menyebabkan Kusman berobok. Kasyama saat itu mengenakan rok yang membuatnya terbatas bergerak, jadi tidak mungkin menendang. Mulyono mengaku sudah beberapa kali meminta konfirmasi pada pihak kepolisian, namun ia tak pernah mendapat akses. Akhirnya pada Selasa 9 Agustus 2022, Mulyono bersama Kasyama melaporkan Kanit Laka dan Kasat Lantas atas salah penetapan status terhadap Kasyama dengan keterangan etik saksi pemberian keterangan palsu. Jadi sebenarnya kenapa kami laporkan juga Kasat Lantas dan juga Kanit Laka ke Propam Polres Probolinggo, karena mereka seharusnya Laka Lantasnya dulu diminta keterangan, baru kalau memang ada dugaan pidana lain atau perbuatan hukum yang lainnya baru melangkah kepada hukum yang lainnya, pemeriksaan berikutnya. Nah, ini klien saya itu tidak diperiksa oleh Kasat Lantas atau melalui Kanit Lakanya, tidak diperiksa. Kami juga konfirmasi ke kantor Kasat Lantas di Kademangan, tidak ada satupun orang di situ. Saya cek sampai di lantai 3, tidak ada orang. Semua pintu tutup, lampu di atas mati malah. Terus akhirnya saya coba konfirmasi ke kamar mayat, tidak ada petugas dari kepolisian. Terus akhirnya saya mengarah kepada rumah klien saya ketemu di King. Di situ banyak kepolisian dari lalu lintas dan saat itu saya ingin konfirmasi, diabaikan. Jangan nanti ini ada cek traffic light dari Polda. Nah, seharusnya kan diutamakan pelayanan dulu, gitu loh. Nah, kok tiba-tiba klien saya diperiksa telah melakukan, bukan dugaan, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang. Kasus pelaporan ini ditangani oleh Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota AKP Jamal. Namun, AKP Jamal belum merespon pertanyaan jurnalis Tadatodays.com atas pelaporan balik ini. Sedangkan Kapolres Probolinggo Kota AKBP Sabani saat dikonfirmasi Selasa 9 Agustus 2022 mengatakan
Progres kasus ini masih menunggu hasil autopsi dari jenazah Kusman. Kapolresta mengatakan bahwa pihak keluarga Kusman justru melaporkan kejadian ini pada Polresta. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV.